adik-adik, apa kabarnya semua? Walaupun kita keadaannya belum seperti biasa, tetapi kita masih harus semangat memuji nama Tuhan. Siapa yang semangat memuji nama Tuhan? Tepuk tangannya, Yesus. Yes, sus. Yesus, yes. Joyful kid, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, Sekarang mari kita nyanyikan lagu I Love You Jesus. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan menyanyikan lagu Bless the Lord. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Worship your holy name.
worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. Hallelujah, we worship you. Your name is great. Hallelujah, your heart is kind. We worship you. Thank you, Lord. Bless your name. Hallelujah. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati agar kami dapat mendengarkan dan melakukan firman-Mu yang sudah diberikan tahu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang waktunya kita dengarkan firman Tuhan ya. Ayo adik-adik, semuanya duduk manis. Oke, selamat mendengarkan. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak percaya kalian semua dalam keadaan baik, betul? Karena ada Yesus beserta kita penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Hari ini kembali lagi kita dalam ibadah Joyful Kids. Ya, kita mau sama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu untuk menyambut firman Tuhan hari ini. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, yang kami sembah, yang kami puji, Engkau Tuhan Allah kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, hari ini kembali kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji, menyembah Tuhan, dan kami mendengar firman-Mu. Tiba saatnya sekarang kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat menyimak dengan baik, kami mendengarkan dengan baik, dan lebih dari itu kami lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Roh Kudus bantu kami untuk kami dapat mengerti. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik siap mendengar firman Tuhan? Pasti semuanya siap, betul? Aduh, capek. Aduh, lelah, haus. Aduh, haus. Adik-adik, siapa yang pernah dikejar-kejar? Ada yang pernah dikejar-kejar? Entah dikejar sama teman, entah dikejar sama mami, entah dikejar sama siapa? Sama dogi di jalanan. Kadang suka ada ya di depan gitu ya, orang taruh doginya di depan, terus kita nggak sadar, kita lari,
makin dikejar kita. Nah, suatu hari ada seorang yang dikejar-kejar sampai dia lari jarak jauh, terus masuk ke dalam satu gua. Tahu gua adik-adik ya? Suatu tempat persembunyian. Aduh, dia lelah, capek, ngos-ngosan. Biasanya kalau habis lari apa? Capek ya, butuh minum. Nah, orang ini lari, pergi lari bagaikan orang yang dikejar-kejar, nggak berhenti-berhenti sampai dia tiba di satu tempat yang bernama sebuah gua, bernama Gua Adulam. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu tokoh ini? Aduh, aku capek. Tiba-tiba dia masuk dalam sebuah gua. Gua itu bernama Gua Adulam. Dia pikir dia udah pergi jauh, lari sekuat tenaga, masuk dalam satu tempat persembunyian yang bernama Gua Adulam. Dia kira di situ nggak ada siapa-siapa. Dia kira di situ tempat yang tenang, karena kan adanya di atas bukit. Dia pikir tempat yang tenang. Dia bersembunyi di dalamnya. Tempat itu ada di lereng bukit adik-adik. Jalanannya nggak mudah seperti kita jalan sekarang aspal. Siapa yang pernah naik gunung? Siapa yang pernah naik gunung? Nggak mudah naik gunung. Kita perlu persiapan, perlu latihan. Siapa yang pernah pergi ke gua? Kak, nggak mau kak. Gua kan gelap, takut kak, takut. Orang ini pergi ke Gua Adulam dan dia berpikir di sana adalah tempat yang sepi, tempat dia bisa beristirahat dan melepaskan lelah dari lari-lariannya, dari pengejaran, dari kejar-kejarannya. Ternyata di dalamnya ada kurang lebih 400 orang adik-adik. Kaget dia. Antara dia kaget ketakutan atau apa? Ini nggak tahu deh. Pokoknya dia kaget. Bukan kaget gimana dari gitu ya. Siapa yang pernah naik jet coaster? Siapa yang pernah naik Halilintar Dufan? Kita pasti kaget tuh jatuh, muka kita bisa jadi pucat. Nah, adik-adik, orang ini masuklah ke dalam gua karena dia sudah lelah, karena sudah berlari, dikejar-kejar oleh orang yang hendak membunuh dia. Takut mau dibunuh. Dia lari sampailah ia ke sebuah gua yang bernama Gua Adulam. Masuk di sana. Ternyata di dalamnya berkumpul orang-orang yang mengalami masalah juga kayak dia. Orang ini punya masalah. Masalahnya apa? Dikejar-kejar karena mau dibunuh. Serem kakak, masa mau dibunuh? Iya, ini firman Tuhan katakan dia lari dikejar-kejar karena mau dibunuh oleh seseorang. Kenapa? Karena orang yang mengejar dia itu iri hati, jadi mau dikejar. Nah, adik-adik, sampai dia di gua, ternyata di dalam gua itu banyak orang-orang yang juga punya masalah. Masalahnya beda dengan orang ini. Kalau orang ini, anak muda ini punya masalah, dikejar-kejar karena mau dibunuh. Lalu dia pergi ke Gua Adulam. Di dalam Gua Adulam ternyata banyak orang-orang yang bermasalah juga. Ada orang yang punya masalah kesusahan, kesedihan. Ada penjahat di situ, ada perompak di situ, ada preman, atau preman yang orang yang suka hidupnya di jalanan dan suka berbuat kasar, suka minta-minta begitu ya. Yang dianggap oleh orang-orang bajak adalah orang yang gak berguna. Betul gak ya? Dia ketemu di situ. Tambah kaget dia. Dia lebih tambah kaget lagi. Mereka itu adalah orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang kesel, orang-orang yang pemarah, punya rasa dendam. Dia bilang dalam hatinya, ya, saya kira saya kabur dari tempat itu ke sini, ketemu tempat yang aman, yang gak ada masalah. Ternyata makin ada masalah. Kenapa? Karena saya berjumpa dengan orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang sifatnya kurang baik, orang-orang yang memiliki rasa sakit hati juga. Kalau saya sakit hati juga, sama dong saya sama dia. Sedangkan Tuhan bilang gak boleh sakit hati. Nah, adik-adik, mau tau gak
siapa dia? Siapa yang mau tahu? Atau ada yang udah tahu? Siapa orang ini? Ada yang bisa jawab? Yuk, kita buka sama-sama di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 2. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dan 2. 2 ayat aja kita baca hari ini ya. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Adik-adik buka Alkitabnya di rumah dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 2. Kali ini bacainnya buat adik-adik ya. Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Wah, bukan orang yang sedikit. Ternyata dia dikejar-kejar, dan di dalam tempat persembunyian dia ada orang juga yang sedang bermasalah, yang sedang dikejar-kejar, dikejar utang, dikejar hutang, suka meminjam tapi belum bisa bayar, dikejar-kejar. Nah, siapa yang suka pinjam dikembaliin ya, punya temennya ya, pinjam pensil kayak, pinjam bolpen kayak, pinjam penghapus, pinjam pipet, dikembalikan supaya kamu gak dikejar-kejar. Setuju? Yes, saya setuju. Nah adik-adik, ternyata seorang ini bernama Daud. Kak, kok Daud dikejar-kejar? Daud itu kan raja. Betul, Daud itu raja. Tapi sebelum dia jadi raja, dia adalah gembala domba. Nah adik-adik, Daud selain gembala domba, dia juga seorang yang jago berperang. Nah suatu ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Kak, dikejar oleh Saul, raja Israel yang pertama. Kenapa dikejar-kejar Saul, Kak? Emangnya Daud buat apa, Kak? Ternyata hal simple, hal kecil yang membuat Daud dikejar-kejar oleh Saul. Karena Saul sakit hati. Karena Saul iri hati sama Daud. Di pasal sebelumnya dikatakan orang-orang bersorak-sorai berkata seperti ini. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Kayak ini ulangin ya. Yang membuat Saul iri hati sama Daud sampai Daud dikejar-kejar, dan akhirnya Daud masuk dalam tempat persembunyian Gua Adulam karena Saul iri hati. Karena apa adik-adik? Iri hati, dengki. Kenapa? Karena ucapan orang-orang yang berkata bahwa Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa artinya apa adik-adik? Berlaksa-laksa itu artinya lebih banyak dari ribuan, ratusan ribu. Wah, Saul gak suka. Saul geram, marah. Kenapa Daud yang dipuji-puji, bukan aku? Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar nih adik-adik. Sifat Saul, sifat yang gak baik, iri hati. Siapa yang pernah iri hati? Iri hati sih gak kelihatan ya. Orang gak tahu kalau kita iri hati, tapi Tuhan tahu hati kita. Tas dia bagus ya, tahu gak? Tuh tasnya, itu mah tas murahan. Udah aku juga dibeliin sama mama aku tas yang lebih mahal. Kita suka iri hati, suka ngejelek-jelekin orang sampai kita menjatuhkan orang. Atau kita iri hati sama adik. Mami, masa adik dibeliin pizza yang gede, aku dibeliin yang kecil? Maminya bilang gini, nah kan tadi kamu sudah makan, jadi wajar kalau pizza kamu kecil. Adik kamu belum makan, pizzanya lebih besar. Nah, iri hati kita adik-adik. Orang tua pasti tahu porsi kita. Adik-adik, saat itu Daud waktu dikejar-kejar posisinya sendirian. Yang kedua, dia kabur, pergi, tidak membawa senjata. Mungkin kalau dia bisa bawa senjata, dia bisa lawan kayak orang yang mengejar dia. Tapi dia nggak bawa senjata. Dia nggak berbekal makanan. Kamu bisa bayangkan kalau kamu pergi seharian gitu ya, terus tiba-tiba nggak bawa berbekal makanan. Waduh, dia udah punya masalah, dikejar-kejar oleh Saul. Karena Saul iri hati, dia punya masalah lagi bertambah.
Oke lah kalau sendirian bisa diatasi. Tapi dia nggak bawa perbekalan makanan. Dia nggak bawa senjata. Nih, kok tiba-tiba di gajah ada hewan liar, nggak bisa lawan kan? Tapi adik-adik, Daud tiba masuk dalam satu tempat yang bernama Gua Adulam. Di sanalah dia beristirahat, dalam arti dia berteduh sejenak dari tempat pelarian dia, dari kejaran Saul itu, dari pengejaran Saul, sehingga Saul tidak mendapatkan dia. Nah adik-adik, Daud punya masalah, tapi ketika dia pergi ke tempat itu, dia juga bertemu dengan masalah lagi. Kenapa? Orang-orang di dalam gua itu orang-orang bermasalah juga. Nah, di saat seperti itu, di saat Daud merasa bukan hampa, di saat Daud tidak berdaya, Daud sadar bahwa Daud punya Tuhan yang melindungi dia. Daud punya Tuhan, tempat perlindungan Daud adalah Tuhan. Dia punya masalah, ditambah lagi dia ketika dia pergi ke Gua Adulam untuk menyelamatkan diri. Dia pergi dari kejaran Saul karena untuk menyelamatkan diri. Bukan dia takut, tapi dia ingin jangan sampai jadi masalah lagi kalau aku bertemu dengan dia. Aku pergi aja ke Gua Adulam, di sanalah aku mau berlindung. Daud pergi ke Gua Adulam bukan karena takut sama Saul, tapi dia mau tidak membuat masalah lagi. Dia mau mencari ketenangan dan dia mau berlindung kepada Tuhan. Adik-adik, Kak, aku sih gak punya masalah, Kak. Iya, kita semua masih kecil mungkin gak ada punya masalah. Makan, mama yang siapin. Mau sekolah, papa mama siapin, papa mama antar. Tapi tanpa kita sadari, kita punya masalah. Contohnya apa adik-adik? Siapa yang di sini takut kegelapan? Takut. Kalau malam mau pipis ke kamar mami. Mi, tok. Mi, bangun Mi, mau pipis. Mau pipis kok bangunin mami. Ya tinggal pergi ke kamar mandi. Kita takut sama kegelapan, itu masalah. Dan kita harus hilangkan rasa takut itu. Sebab Tuhan menyertai kita. Atau masalah lagi, punya PR. Besok mau ulangan nih, ada PR juga. Kita pasti main game. Main apa? PUBG, PUBG, atau main Mobile Legend. Mami udah panggil, Ani, ayo kerjakan PR-nya. Besok ulangan, baca bukunya lagi. Entar ya Mi, tanggung nih Mi. Jos, belajar. Besok kan mau ulangan, hari terakhir kumpulin tugas. Ayo nanti keburu malam, nanti kamu ngantuk. Entar lah Mi. Masalah gak? Masalah. Tiba-tiba malam tiba. Ternyata kamu baru buka buku agenda sekolah. Hah, Mi, disuruh bawa benang wol. Mi, disuruh bawa manik-manik. Nah, udah mau jam 9, toko fotokopi udah tutup semua. Masalah? Besok kamu gak bisa bawa alat-alat perlengkapan sekolah karena kamu gak mempersiapkan diri. Besok ulangan 3 bab, kamu sampai sore masih main game. Mami kamu udah ingetin kamu. Kira mau belajar jam 6 sore abis makan kamu. Nih, ngantuk. Kamu udah lelah ngantuk. Kenapa? Karena kamu tidak mempersiapkan diri. Masalah gak? Masalah. Besok kamu gak bisa ngerjain soal ulangan. Percaya deh. Kamu gargar kepala. Apa ya jawabannya? Yang kamu kerjain yang ada kamu gargar kepala terus. Nah adik-adik, kita mau belajar dari Daud. Daud ketika punya masalah, dia lari bukan karena dia takut, tapi dia menghindari masalah agar masalah tersebut dapat diselesaikan. Yang terutama adalah Daud ketika punya masalah dan berlindung sama Tuhan. Kalian pernah baca kitab Mazmur? Satu kitab Mazmur itu adalah kebanyakan tulisan Daud. Dia mengungkapkan rasa syukur,
rasa terima kasih, puji-pujian kepada Tuhan akan tempat perlindungannya. Daud akhirnya ketika dalam gua Adulam, dia dalam keadaan terjepit, dalam keadaan susah, tapi dia boleh menunjukkan dirinya bahwa dia adalah pribadi yang tangguh, pribadi yang kokoh. Kenapa? Karena Daud sadar dia bisa tidak goyah, dia bisa kuat, dia bisa mengatasi masalahnya, dia bisa mengatasi dan memimpin orang-orang yang ada di dalam gua Adulam selama kurang lebih 400 orang. Karena dia tahu, dia sadar ada Tuhan yang menolong dia, yang menyertai dia, yang menjadi tempat perlindungan dia. Makanya Daud dapat keluar dari masalah itu. Daud bisa menyelesaikan masalahnya. Akhirnya dia keluar dari gua Adulam, dan orang-orang yang dari gua Adulam menjadi murid-muridnya. Iya adik-adik, ketika berada dalam kesukaran nggak mudah kita punya pengikut. Ya, orang saya yang lihat kamu jadi pemimpin saya, mana bisa, orang mau punya masalah. Tapi Daud ketika keadaan terjepit, dalam keadaan susah, banyak orang-orang datang sama dia minta untuk dipimpin. Artinya apa adik-adik? Di tengah-tengah kesukaran yang ada, Daud tetap menjadi berkat buat orang di sekelilingnya. Apa sih menjadi berkat buat orang sekelilingnya? Artinya gini adik, hidupnya Daud menjadi kesukaran bagi orang. Adik-adik, ketika kau punya masalah, mungkin kau sedang dilecehkan oleh temanmu, engkau sedang diomongin sama temanmu, atau engkau sedang dimusuhin sama temanmu, jangan marah, jangan kamu balas dan kamu marah juga, jangan kamu balas dan kamu juga. Kamulah kasih kepada mereka, sehingga engkau menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang kokoh, karena kamu memiliki kasih, dapat berbagi kasih, nggak egois, sehingga orang-orang melihat, ih, si Dennis luar biasa ya, sekalipun dia dibully orang, sekalipun dia dihina orang, dia nggak marah, tapi dia tetap tersenyum, kasih senyum yang indah, kayak cicak gitu ya. Enggak, kakak tahu gak kak, itu tuh kak orang yang suka iri sama aku kak, awas aja deh, dia lewat kalau kita sudah apa lu, no. Daud ketika berada dalam masalah, dia tidak lakukan itu. Yang dia lakukan adalah dia berlindung kepada Tuhan, dan dia menjadi pemimpin bagi orang sekitarnya. Dia menjadi orang yang bisa menolong orang lain. Ketika dalam gua Adulam, Daud secara tidak langsung menolong orang-orang yang ada dalam gua Adulam itu dengan keterbatasannya. Nah adik-adik, percayalah, ketika kita dalam masalah, ketika kita dikejar-kejar, jangan lakukan hal yang sama seperti orang yang mengejar kita. Tapi mari kita mau datang berlindung sama Tuhan. Kita mau datang berlindung sama Tuhan. Kamu bilang, aku gak punya masalah kak, tenang aja. Adik-adik, mungkin kamu gak punya masalah, tapi perhatikan sekelilingmu hari-hari ini. Mungkin papa mamamu sedang dalam masalah. Masalahnya apa? Mungkin pekerjaannya sedang merosot, berkurangnya pendapatan, atau kesehatannya menurun. Apa yang dapat kamu lakukan? Kak, masa aku pergi ke gua kak? Aku kan gak punya masalah, punya masalah mama papa aku. Masa mama papa aku pergi ke gua? Bukan kita pergi ke gua, sekarang gak usah pergi ke gua. Artinya apa? Kamu sadar ketika papa mamamu punya masalah, kamu datang berlindung sama Tuhan, memohon sama Tuhan untuk papa mamamu, agar papa mamamu diberikan kekuatan oleh Tuhan, agar papa mamamu tetap kuat, tidak goyah, sekalipun mungkin pekerjaannya sedang ada masalah, mungkin kesehatannya sedang menurun. Kamu datang berlindung sama Tuhan, bawa dalam doamu untuk papa mamamu. Tuhan, tolong papa mama saya, supaya papa mama saya tetap kuat menghadapi kehidupan ini, supaya papa mama saya tetap diberkati pekerjaannya, kesehatannya. Datang berlindung sama Tuhan. Setuju? Yes, saya setuju. Setuju apa? Setuju untuk kita berlindung sama Tuhan. Adik-adik, Daud orang yang dekat dengan Tuhan, sehingga dia sadar bahwa tempat perlindungannya adalah Tuhan. Daud memiliki kebiasaan untuk memuji menyembah Tuhan. Sebab itu adik-adik, yuk mari belajar seperti Daud untuk tetap selalu
datang kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Yuni mau kasih kuis di akhir cerita hari ini. Tadi ada orang-orang yang mengejar Daud. Siapakah orang yang mengejar Daud? Kalian boleh jawab. Yang kedua, sebutkan nama gua tempat persembunyian Daud. Yang pertama tadi adalah siapakah yang mengejar Daud? Yang kedua, sebutkan nama tempat persembunyian Daud ketika dikejar oleh Saul. Nah, adik-adik, setelah ibadah ini kalian boleh kirimkan melalui teks WA ke Kak Yuni atau voice note ke Kak Yuni lewat WA Kak Yuni atau WA Kak Donald. Boleh lewat voice note, boleh lewat chat ya, teks ya, diketik seperti itu. Selesai ibadah boleh. Kak Yuni tunggu sampai nanti malam. Nah, adik-adik, selain itu ayat hafalan untuk minggu ini adalah Mazmur 34 ayat 9b. Mazmur 34 ayat 9b. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Yang di sini adalah huruf besar, berarti itu Tuhan. Sekali lagi Kak Yuni ulangi, ayat hafalan minggu ini adalah Mazmur 34 ayat 9b. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Nah, adik-adik, silakan adik-adik kirimkan foto kalian ketika beribadah. Minta tolong sama mama papa, tolong fotoin aku ketika aku beribadah, sama Koko, sama Cece, atau sama adik kamu. Boleh rame-rame kirimkan fotonya ke WA Kak Yuni atau ke WA Kak Donald. Lalu kuis Alkitab juga kamu boleh pakai voice note atau boleh pakai chat teks ke Kak Yuni, chat WA ya. Dan juga untuk ayat hafalan kalian kirimkan video. Untuk ayat hafalan boleh pakai voice note, tapi Kak Yuni sarankan untuk ayat hafalan kalian kirimkan video. Paham ya adik-adik ya? Sampai di sini firman Tuhan. Biarlah adik-adik semua tetap mempercayakan hidup kalian kepada Tuhan, sebab Tuhanlah tempat perlindungan kita. Mari kita mau berdoa mengakhiri firman Tuhan, mengakhiri ibadah online kita hari ini. Sungguh kami bersyukur dan bangga kepadamu ya Allah, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sumber kehidupan kami. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Dikala kami susah, Engkau Allah selalu ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kalau Daud Engkau lindungi, kami percaya Engkau juga melindungi kami. Dan Tuhan tolong ajari kami untuk kami selalu ingat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong kami agar kami tetap menjaga hati kami tidak tercemar, agar hati kami tidak memiliki iri hati, agar kami tidak memiliki rasa dengki kepada sesama kami. Tapi bila kasih yang dari Tuhan ada buat kami, ada dalam diri kami, ada dalam hati kami. Bila kasih Tuhan yang mengalir dari dalam diri kami dan kami bagikan kepada orang lain. Seperti Daud menjadi berkat bagi orang-orang banyak di tengah-tengah kesulitannya. Tuhan, kami menyerahkan hari ini dalam tangan-Mu. Mampukan kami untuk kami menjalani hari ini di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, kami tetap berjalan pada kebenaran firman-Mu. Ampuni kami kalau kami seringkali lalai Tuhan, seringkali kami tidak dengarkan firman-Mu, seringkali kami tidak berjalan sesuai dengan mau-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan ajari kami Tuhan sejak kami masih kecil ini. Kami sadar bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati papa mama kami, berkati pekerjaan mereka. Tuhan kuatkan papa mama kami dalam menghadapi setiap masalah hidup. Dan papa mama kami boleh keluar sebagai pemenang. Dan papa mama kami terus berharap kepada Tuhan Yesus. Berkati Koko, Cici, adik kami Tuhan. Kami juga berdoa, menyerahkan kami dalam sekolah kami. Kami tekun sekolah, kami rajin sekolah sehingga kami berhasil dalam sekolah kami. Berkati gereja kami di mana kami beribadah Tuhan. Berkati gembala sidang kami, Om Samuel, Tante Wil bersama pengurus yang ada. Dan juga berkati Tuhan teman-teman kami di mana pun berada yang sedang beribadah di rumah. Tuhan, pertemukan kami suatu hari kelak untuk bersama-sama beribadah kembali di rumah-Mu, di gereja di mana kami beribadah Tuhan, GB Taman Palu Lestari. Tuhan, berkati bangsa kami, berkati negeri kami, pulihkan bangsa kami Tuhan, pulihkan bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mohon kepadamu ya Allah, sumber kehidupan kami. Dan sekarang kami mengakhiri ibadah kami. Kami mohon turunlah berkat atas kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami dan kami berserah diri kepadamu ya Bapa. Dan sekarang Tuhan kami mohon turunlah berkat atas kami. Hari-hari ini kasih Tuhan, yuk sama-sama katakan kita dan katakan amin setiap perkataan kami. Dikatakan kepada masa mudamu, dikatakan hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Dikatakan Engkau bertumbuh
engkau di dalam tempat permainanmu bersama dengan teman-temanmu. Diberkatilah engkau dalam studimu sehingga engkau boleh berhasil dan menjadi orang-orang yang berhasil. Diberkatilah engkau sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat hikmat, penghiburan, kekuatan Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan berkati, sampai jumpa minggu depan.